Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Baru-baru ini para pendukung Bayern Munchen melakukan aksi terhadap Matthijs de Ligt. Mereka telah memulai sebuah petisi untuk menghadang sang pemain pindah ke Manchester United. Sebagai fans Bayern Munchen, mereka sangat tidak terkesan dengan laporan-laporan yang terus bermunculan selama musim panas terkait pemberitaan transfer de Ligt. Mereka kini telah membuat sebuah petisi untuk menghentikan potensi kepindahan tersebut dan lebih dari 14.000 orang telah menandatanganinya pada Kamis malam waktu setempat. Deskripsi pada petisi tersebut mengatakan bahwa Matthijs de Ligt merupakan sosok yang tidak tergantikan di lini belakang Bayern Munchen. Para penggemar meyakini bahwa sang pemain adalah calon kapten Bayern Munchen di masa depan. Jika kepindahannya terwujud, de Ligt akan bergabung dengan mantan bintang Ajax lainnya, yakni Anthony, Donny van de Beek, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, dan Andre Onana di Old Trafford. Perkembangan masa depan Mason Greenwood telah menemui babak baru. Klub Liga Prancis Marseille dikabarkan unggul atas Lazio dalam persaingan untuk mendatangkan sang pemain. Lazio yang gagal dalam upaya mendatangkan Greenwood dengan status pinjaman musim lalu telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap sang penyerang, dan mereka dikabarkan telah menawarkan kesepakatan senilai 20 juta euro ditambah klausul penjualan 50% yang ditolak oleh Man United karena mereka menginginkan harga yang mendekati 40 juta pound sterling. Dapat dipahami bahwa MU sangat ingin melepas Greenwood sebelum para pemain kembali menjalani latihan pramusim pada tanggal 8 Juli. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Marseille kini telah menyalip Lazio karena mereka telah memberikan penawaran yang lebih baik kepada Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Marseille sangat yakin bahwa mereka akan mampu menyelesaikan kesepakatan untuk Greenwood. Bulan lalu, Marseille menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih anyar mereka menyusul keputusannya meninggalkan Brighton pada akhir musim lalu. Greenwood sebelumnya juga menarik minat dari Juventus. Dengan laporan di Italia mengklaim bahwa klub Liga Italia tersebut telah mengajukan penawaran senilai 40 juta euro. Namun Bianconeri mempertimbangkan kembali langkah mereka setelah para pendukung menyuarakan protes atas penangkapan sang penyerang 2 tahun yang lalu. Benfica baru-baru ini telah kembali menolak tawaran terbaru Manchester United untuk bintang lini tengah mereka, yaitu João Neves. Klub raksasa Portugal menilai tawaran yang diajukan Setan Merah masih terlalu rendah. Menurut Correio de Manha, bahwa tawaran baru sebesar 70 juta euro telah ditolak. Setan Merah dan Paris Saint-Germain dikatakan telah mendapatkan tawaran yang sama, yang ditolak oleh tim asuhan Roger Schmidt tersebut. João Neves memiliki klausul pelepasan sebesar 120 juta euro yang tertulis dalam kontraknya, angka yang sama dengan yang akhirnya harus dibayar Chelsea untuk memboyong Enzo Fernandez dari Benfica pada Januari 2023. Neves sanggup menggantikan peran Fernandes di lini tengah mereka dan menjadi andalan tim sejak saat itu. Dan saat ini bersama skuad Portugal di Euro 2024. Benfica tetap bertekad untuk mempertahankan aset berharga mereka, namun mereka mungkin bersedia untuk bernegosiasi mengenai harga setelah kejuaraan tersebut. Manchester United adalah satu-satunya tim Premier League yang mengajukan penawaran untuk Neves sejauh ini. Namun Chelsea dan Arsenal juga menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pemain muda asal Portugal tersebut. Dengan Erik ten Hag yang telah menekan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 serta Dan Ashworth yang kini menjabat sebagai direktur olahraga, Setan Merah diperkirakan akan mempercepat proses target transfer mereka dalam beberapa pekan ke depan. Barcelona telah mengatakan kepada Manchester United dan Chelsea bahwa mereka mewanti-wanti pada dua klub tersebut untuk menyiapkan lebih dari 100 juta euro jika menginginkan Ronald Araujo. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona bersikukuh dengan mempertahankan Araujo dan tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain berusia 25 tahun itu kecuali mereka menerima biaya transfer di atas 100 juta euro.
Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea, Man United, dan Bayern Munchen yang mencoba merekrut Araujo pada bursa transfer Januari lalu, semuanya telah melakukan sejumlah pendekatan untuk sang pemain bertahan. Berbicara pada bulan Maret, Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan bahwa preferensi klub adalah mempertahankan Araujo yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. Ketika ditanya minggu ini apakah dia bisa menjamin bahwa dia akan bermain untuk Barcelona musim depan, Araujo menjawab dengan diplomatis dan ia mengaku hanya fokus mengantarkan Uruguay berprestasi di Copa America. Fulham menjadi salah satu tim Liga Premier Inggris yang tertarik kepada Scott McTominay dari Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Setan Merah siap berpisah dengan sang gelandang musim panas ini sebagaimana mereka ingin mendanai perekrutan baru, dan Manchester World melaporkan bahwa Fulham adalah favorit untuk merekrutnya saat ini, dengan manajer Marco Silva tertarik untuk membawanya ke Craven Cottage. Kepindahan ke klub London akan membuat McTominay bereuni dengan mantan pemain United Andreas Pereira, tetapi tim senior seperti Newcastle United, West Ham United, dan Southampton yang baru promosi juga berminat untuk membeli pemain berusia 27 tahun itu. McTominay mencetak 7 gol dalam 32 penampilannya di Liga Premier untuk United musim lalu. Dilaporkan pada Maret bahwa Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk memberinya kontrak baru seiring penampilan pentingnya di bawah asuhan Erik ten Hag. Namun tidak ada kontrak yang disodorkan untuk pemain internasional Skotlandia itu, dan sepertinya dia akan dilepas pada musim panas ini. Kontrak McTominay saat ini di Old Trafford berlaku hingga tahun 2025, menunjukkan bahwa ia bisa dijual dengan biaya rendah. Spekulasi masa depan Casemiro memasuki babak baru. Sang gelandang memutuskan untuk tetap bertahan di Manchester United di musim 2024-2025. Casemiro dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi. Sejumlah klub Saudi Pro League dilaporkan ingin menggunakan jasanya di musim 2024-2025 mendatang. Namun laporan Manchester Evening News menyebut bahwa Casemiro berubah pikiran. Ia dilaporkan akan bertahan di MU untuk musim 2024-2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Casemiro memutuskan untuk menolak pinangan klub-klub Saudi Pro League. Ini disebabkan sang gelandang merasa bahwa dirinya belum habis. Ia percaya bahwa ia masih cukup bagus untuk bermain di level tertinggi. Itulah mengapa ia memutuskan bertahan di MU. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia masih layak membela Setan Merah di musim depan. Menurut laporan yang sama, keinginan Casemiro untuk bertahan di Manchester United mendapatkan persetujuan dari Erik ten Hag. Manajer Setan Merah itu dilaporkan masih ingin menggunakan jasa Casemiro karena ia menilai sang gelandang masih bisa berkontribusi untuk Setan Merah. Jadi jika Casemiro yang ingin bertahan, maka Erik ten Hag siap memaksimalkannya di musim 2024-2025 nanti. Liverpool nampaknya bakal patah hati dalam upaya mereka merekrut Matthijs de Ligt. Sang bek dilaporkan menolak untuk pindah ke Anfield di musim panas ini. Menurut laporan dari tim Talk, de Ligt tidak berminat untuk pindah ke Liverpool karena ia sudah memiliki klub lain yang ingin ia bela di musim depan. Menurut laporan itu, de Ligt akan bergabung dengan Manchester United. Ia sudah memantapkan hati untuk pindah ke Manchester United. Ia ingin bereuni bersama mantan pelatihnya Erik ten Hag dan ia sudah mengiyakan untuk pindah ke Old Trafford. Menurut laporan yang sama, proses transfer de Ligt ke Manchester United sendiri sudah hampir beres. Ini disebabkan de Ligt sudah menyepakati kontrak di MU. Ia dikabarkan menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Setan Merah. MU juga sedikit lagi akan menuntaskan negosiasi dengan Bayern Munchen terkait sang transfer sang bek. Jadi dalam waktu dekat ini, transfer ini bisa diumumkan ke publik. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Marcus Rashford. Manchester United dilaporkan masih ingin mengandalkan sang penyerang di musim 2024-2025 mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport, Man United masih menaruh kepercayaan penuh kepada Marcus Rashford. Mereka tahu bahwa Rashford punya kemampuan di atas rata-rata. Mereka juga tahu sang pemain mengalami kendala sehingga tidak bisa bermain dengan maksimal di musim lalu. Itulah mengapa MU saat ini memprioritaskan untuk membantu Marcus Rashford kembali ke performa terbaiknya
agar ia bisa mencetak banyak gol di musim depan. Dari sisi Marcus Rashford sendiri juga enggan untuk berpisah dengan MU. Ia merasa bahwa ia masih layak bermain di MU. Ia juga menyadari penuh bahwa musim lalu ia bermain di bawah standar. Itulah mengapa ia berjanji akan bekerja keras dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi mesin gol MU lagi di musim 2024-2025. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Manuel Ugarte dilaporkan akan pindah klub di musim panas ini. Kepada Ojogo, agen Ugarte, Jorge Chizane, buka-bukaan terkait kondisi Ugarte di musim panas ini. Ia tahu sang gelandang sedang diminati oleh Manchester United dan ia mengindikasikan Setan Merah bisa mendapatkan jasanya. Menurut Chizane, ia dan sang pemain saat ini membuka diri kepada MU atau klub-klub lain yang berminat kepada jasa sang gelandang. Ia juga yakin bahwa Paris Saint-Germain mau melepaskan sang gelandang. Kendati ia baru 1 tahun memperkuat tes Paris yang pasca dibeli dari Sporting Lisbon. MU diminta membayar sekitar 60 juta euro untuk mengamankan jasa pemain timnas Uruguay tersebut. Spekulasi masa depan Joshua Zirkzee akan segera berakhir. Sang penyerang dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk pindah ke Manchester United. Menurut laporan Call Offside, MU beberapa hari terakhir intens berkomunikasi dengan Joshua Zirkzee. Mereka mencoba untuk meyakinkan sang pemuda dan sang agen untuk pindah ke Old Trafford. Setelah proses yang panjang, MU berhasil meyakinkan Joshua Zirkzee untuk pindah ke Inggris. Ini ditandai dengan sang penyerang telah menyepakati kontraknya di MU. Sang striker berkomitmen untuk bergabung dengan Setan Merah, di mana MU disebut bakal keluar uang cukup besar untuk membayar komisi agen sang pemain. Saat ini Manchester United akan mengurus transfer Zirkzee dengan Bologna. MU sendiri tidak perlu terlalu repot untuk meyakinkan Bologna. Mereka hanya perlu menyetor uang sekitar 40 juta euro untuk klub Serie A tersebut. MU dikabarkan siap membayar klausul rilis sang striker sehingga mereka berharap Zirkzee bisa lekas bergabung dengan Manchester United. Timnas Inggris mendapatkan tambahan tenaga jelang babak perempat final Euro 2024. Luke Shaw dilaporkan sudah bisa bermain di laga tersebut. Menurut laporan The Daily Mail, kondisi Luke Shaw saat ini sudah siap tempur untuk membela timnas Inggris. Sang bek absen hingga babak 16 besar Euro 2024 kemarin. Pasalnya kondisinya masih belum pulih seutuhnya dari cedera. Namun laporan terbaru menyebut bahwa kondisi Luke Shaw sudah benar-benar pulih. Jadi ia bisa melakoni laga perdananya di Euro 2024 di laga melawan Swiss nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa kondisi Luke Shaw saat ini sangat fit. Ia bahkan diyakini bisa menjadi starter di laga melawan Swiss ini. Namun Gareth Southgate dilaporkan masih belum mengambil keputusan terkait Luke Shaw. Ia masih belum yakin untuk memainkan sang bek sejak awal karena ia baru pulih dari cedera. Southgate dilaporkan masih mengkonsultasikan masalah ini dengan tim medis timnas Inggris. Jika mendapatkan lampu hijau, maka ia akan memainkan Luke Shaw menjadi starter di laga tersebut.